Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas presentasi pemrograman Visual 2. Ringkasan dari presentasi ini untuk melengkapi syarat nilai yang belum ada karena ada beberapa problem saya dinilai di mata kuliah pemrograman visual ini. Harapan saya setelah saya mempresentasikan ringkasan pemrograman visual ini, saya mendapatkan nilai yang sesuai untuk syarat terpenuhinya nilai tugas yang belum ada pada mata kuliah pemrograman visual, khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih kami ucapkan kepada manajemen IKMI Rizkina telah memberi kesempatan kepada kami mahasiswa yang belum mempunyai nilai dengan catatan harus membuat video tentang mata kuliah sebagai pengganti pembelajaran. Dan ini saya membuat ringkasan video dari mata kuliah pemrograman Visual 2. Saya Purwadi, nomor induk mahasiswa 170928449, angkatan 42, jurusan teknik komputer. Jadi untuk presentasi ini sekali lagi saya tekankan untuk melengkapi nilai tugas karena nilai tugas saya masih kosong. Terima kasih banyak pada jajaran dari dosen IKMI Rizkina. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan mudah-mudahan juga IKMI Rizkina menjadi lebih besar seperti sekarang yang sudah berganti atau memperluas sayapnya menjadi Setia Dharma. Mudah-mudahan Setia Dharma ini maju pesat dan menjadi salah satu sekolah tinggi besar di Kabupaten Bekasi ini. Baiklah, saya mulai saja tentang presentasi pemrograman Visual 2 ini. Yang akan saya bahas pada kesempatan yang baik ini adalah tentang pemrograman Visual Basic. Ini biasa kita sebut dengan FB, menggunakan aplikasi Visual Basic. Ini sejarahnya pada tahun 1991 Microsoft jadi memperkenalkan FB ini pada tahun 91. Ini adalah bahasa komputer pertama yang mendukung pemrograman event driven dengan kombinasi kemampuan bahasa basic dan piranti desain visual. Jadi lebih mudah, ini secara visual lebih kelihatan. Bahasa pemrograman ini sederhana banget, gampang dipakainya, gampang dipelajari, bukan gampang, mudah. Event driven adalah gaya untuk pemrograman yang cocok untuk antarmuka pemakai grafis khususnya. Secara tradisional pemrograman FB ini suatu yang sangat berorientasi pada suatu prosesnya. Jadi ini secara visual kelihatan, tapi Visual Basic pemrograman ini berorientasinya pada objek atau kita sebut dengan OOP,
Object Oriented Programming menggunakan OOP, yaitu Object Oriented Programming. Baik, pada kesempatan kali ini saya hanya membahas tentang bagaimana cara penggunaan dari program Visual Basic ini, atau biasa kita sebut dengan Visual Basic. Baik, yang pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang atau masuk pada aplikasi Visual Basic seri 6. Pertama-tama kita harus menginstal dulu Microsoft FB-nya. Seperti pada gambar akan terlihat. Nah, cara setelah kita install, kita langsung masuk aja dengan cara menekan tombol start lalu Windows seperti biasa, lalu pilih Microsoft Visual Basic yang telah kita download. Setelah kita buka, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan pertama pada saat kita mulai membuka Microsoft Visual Basic. Setelah muncul seperti ini, kita pilih standar exe dengan cara klik aja. Setelah itu kita buka, open. Tunggu, maka kita akan masuk ke ID dari Visual Basic 6. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari aplikasi Visual Basic yang ada di seri ke-6. Ini ada 7 item dengan nama yang berbeda-beda. Yang pertama adalah title bar. Kita sebut title bar yang paling atas, dan di bawahnya ini ada menu bar. Yang ketiga ada tools. Ini perangkat yang untuk pemakaian di Visual Basic. Yang keempat ini untuk project, jadi untuk pengeditan ada di sini. Kelima ini juga propertiesnya dari properties dari windownya, jadi dari jendelanya ini pengaturannya ada di 4. Yang kelima ini adalah properties window yang saya sebutkan tadi. Nah, ke-6 ini, ini yang fungsinya sangat luar biasa banget ini, untuk menerapkan perintah-perintah yang kita inginkan. Jadi untuk membuat contohnya tulisan bentuknya atau membuat lingkaran, maka menggunakan toolbox ini. Dan yang terakhir ini adalah desain dari Windows-nya. Ini desainnya, kita mau bikin seperti apa langsung muncul di Windows ini. Windows utamanya adalah title bar atau judul. Microsoft FB ini sangat gampang untuk membukanya, ya seperti tadi. Ada menu bar dan tools bar. Dari window ini semua kegiatan program dilakukan window utamanya seperti ini, atau ada yang namanya kita sebut dengan child window atau window anak. Ada beberapa bagian seperti window project. Ini adalah menampilkan manajemen proyek yang digunakan. Ada properties. Ini adalah digunakan untuk mengatur properti yang ingin dibuat, seperti form atau control. Masing-masing objek memiliki properti yang berbeda, jadi beda-beda, satu sama lain itu beda. Terus yang berikutnya adalah toolbox, digunakan untuk memilih kontrol yang akan digunakan oleh program yang akan dirancang.
untuk desain Windows atau formnya. Ini digunakan untuk membuat program. Pada form ini diletakkan objek atau kontrol dan kode yang akan dibuat untuk tujuan yang berhubungan dengan pemakai. Dan tahapan perancangan program diantaranya adalah pada tahap awal perlu diperhatikan objek apa saja yang diperlukan oleh program tanpa memperhatikan estetika tampilan terlebih dahulu. Jadi kita abaikan aja tampilannya seperti itu. Setelah pembuatan objek selesai, dilakukan dengan membuat kode program. Jadi pengkodean, terus tampilan dan kode yang telah dibuat dapat dirunut atau didebug untuk mencari kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahannya ada di mana seperti itu. Dan yang langkah paling akhir adalah pembuatan program. Jadi ini adalah kompilasi program sehingga jadi program yang dapat berdiri sendiri dan dapat dijalankan dalam lingkungan Windows tanpa bantuan Visual Basic-nya. Bahasan yang kedua adalah pemrograman berorientasi pada objek. Visual Basic ini adalah bahasa pemrograman berorientasi pada oriented programming. Jadi bila kita bandingkan, semisal adalah C++, Visual Basic relatif lebih gampang untuk dipelajari. Gampangnya adalah melalui contohnya adalah klik me, ditekan maka akan muncul jendela baru yang akan tulisan Hello World seperti gambar berikut. Nah, seperti ini, klik me, jadi akan muncul Hello World. Yang ketiga adalah kita akan bahas tentang sedikit proyek pemrograman Hello World. Di jendela window kita ganti nilai value-nya pada atribut name. Ya, di situ ada name form 1 menjadi form hello. Nah, ini untuk sebagai memanggil kata hello world-nya. Kita tinggal double klik aja nilai dari suatu atribut itu, tinggal double klik kita ganti sesuai yang kita inginkan. Ini adalah tampilan dari toolbox, ada icon command button bermacam-macam di area toolbox. Nah, yang terakhir adalah setelah kita selesai, kita simpan. Simpannya cukup mudah, seperti kita menyimpan file-file yang lain. Jadi ketik file save project atau file save as jika proyek akan disimpan menggunakan pastikan menggunakan nama dengan save fp. Nah, yang akan disimpan ada dua jenis file. Jenis file yang pertama adalah .frm dan yang kedua adalah .fbp. Nah, ini ada dua jenis file yang akan kita simpan. Ini adalah tampilan setelah kita simpan, dan mungkin saya rasa cukup presentasi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.